Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa sekalian, marilah kita sama-sama belajar membaca kitab Tafsir Munir karangan Imam Nawawi Al-Bantani, surat Al-Baqarah ayat 11 dan ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila an ari karane den takoaken dikatakan lahum maring munafik ailiha ula il munafiki tegese den tako akan maring mongkoro-mongkoro wong munafik di tako akan latub situ ojo podo gawe kerusakan sapa sira kabeh fil ardi ing dalem bumi bitawikin nasik kelawan ngalang-alangi menungso ngandini Muhammadin saking agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu mongko padha ngucap sapa munafik ngucap innama nahnu aing pestine utawi kita iku muslihuna wong kang padha gawe maslahat kabeh sapa nahnu. Wa innama qalu la aing pestine padha ngucap sapa munafik dzalika mongkon-mongkon pengucap iku li annahum krana setuhune munafik iku tasawwaru padha menganggap tasawur itu berpikir menganggap al-fasada ing kerusakan bisurati sholahi kelawan gambaran maslahat laha kanggo munafikun laha kanggo umat dah begitu. Bisurati sholah lima fi qulubihim lima krono ono sesuatu fi qulubihim ing dalam ati-atine munafikun minal marad nyatane saking penyakit wala moko dawuh sapa Allah Gusti Allah raddan krono kanggo nolak alaihi mengatasi munafik ablah garatin ing banget nolak ala eling-elingo aibala tegese eling-eling innahum ing setuhune munafikun hum utawi munafikun iku al mufsiduna wong kang padha gawe kerusakan kabeh laha maring umat bitakwiki kelawan ngalang-alangi umat orang manusia lah. Walakin la yasnguru tetapi ora padha merasa kabeh sapa alladzina anallaha ing sedaya Gusti Allah iku yuplingu aweh ngerti sapa Gusti Allah nabi yahu ing nabine Allah ala fasadihim ing atase kerusakane munafikun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dijelaskan ya bahwa ketika orang-orang munafik dikatakan kamu jangan berbuat kerusakan di muka bumi, kamu jangan menghalang-halangi seseorang untuk memeluk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka malah menjawab, oh tidak, saya tidak berbuat kerusakan, saya tidak menghalang-halangi mereka memeluk agama Nabi Muhammad. Jadi ketika kita nasihati orang-orang munafik, justru mereka malah berbalik menyerang kita bahwa mereka lah orang-orang yang berbuat baik, kita yang salah gitu. Kalau kita kasih nasihat, justru mereka menasihati balik kita. Mereka yang benar, kita yang salah. Padahal tidak seperti itu kata Allah. Mereka itu tidak tahu kalau mereka itu sah. Mereka itu tidak tahu kalau mereka pada jalan yang
Coba kita baca nih, tadi bahasa ini, sekarang terjemahnya ya kita cek. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Yang dimaksud jangan membuat kerusakan itu, jangan kamu menghalangi orang-orang memeluk agama Nabi Muhammad. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Tetapi mereka malah menjawab, kamilah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Justru orang-orang yang mengajak masuk Islam ketika itu orang-orang yang dalam kerusakan. Fa idza qila lahum, Allah membantah tentang pendapat orang-orang munafik ini. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadari. Jadi khitab di sini itu wa idza qila lahum, hum di sini kalau dalam tafsir Munir jadi yang dimaksud adalah orang-orang munafik. Kalau dalam tafsir Tabari, orang munafik di sini awalnya itu khitab orang-orang munafik di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kemudian berlaku khitab ini untuk orang-orang munafik berikutnya sampai hari kiamat. Selama mereka memiliki ciri-ciri itu, yaitu menghalang-halangi umat manusia untuk memeluk agama Islam, mereka termasuk dalam kategori ayat ini. Sekarang mari kita lihat pada redaksi tafsir Jalalain. Wa idza qila lan adikana den ucapaken lahum maring munafik aili ahulai tegese wong-wong munafik diucapaken la tufsidu odo podo gawe kerusakan sapa sira kabeh bil ardi ing dalam bumi bil kufri kelawan kekufuran wa ta'wiki lan ngalang-alangi menungso nganil iman saking iman. Yang dimaksud kerusakan dalam tafsir Jalalain di sini itu adalah satu kekufuran, yang kedua itu menghalangi orang-orang masuk Islam. Jadi ada kelompok munafik dikatakan, kamu jangan menghalang-halangi orang masuk Islam, kamu juga jangan tetap dalam kekafiran. Mereka malah mengatakan, oh justru kami ini orang-orang kami yang dalam posisi kafir itu bagus, kami mempertahankan tradisi kekafiran nenek moyang kita itu suatu kebagusan, meninggalkan kekafiran nenek moyang kita itu merupakan suatu kesalahan, kata mereka para kafir. Olu moko padha ngucap sapa orang-orang kafir, innama nahnu aing pasene utawi kita iku muslihuna wong kang berbuat kebaikan, muslihun. Walaisalan ora ana apa ma barang saya malah kang utawi kota iku ping dalem ma ora ana ku bifasading kelawan kerusakan. Justru yang kita lakukan itu adalah suatu perbaikan, yang mereka perbaikan sosial, misal perbaikan pemikiran dan lain-lain, bukan kerusakan. Perbaikan ini perbaikan tradisi dan lain-lain. Qala maka dawa sapa Allah Gusti Allah taala ala muhra sapa ala raddan kana narak alaihim ngetakse kafirun ala eling-eling litanbihi tegese adat arat untuk mengingatkan ala innahum ingstuhune kafirun hum utawi kafirun iku al mufsiduna wong kang padha kerusakan kabeh.
walakin la yashkurun tetapi ora padha merasa sopo kafirun ing mereka itu orang-orang yang berbuat kerusakan bidzalika kan mengkono-kono fasa. Jadi istilah sini tafsiran bahwa mereka ada sekelompok orang-orang kafir yang pekerjaannya itu satu tetap mempertahankan kekafiran, yang kedua itu menghalangi orang-orang masuk Islam. Ketika mereka dikatakan ayo tinggalkan kekafiran masuk ke dalam Islam, jangan menghalangi orang lain masuk Islam, mereka mengatakan merasa bahwa diri mereka itu adalah orang-orang yang benar. Mengapa begitu? Mereka orang salah tapi merasa benar, karena di dalam hati mereka itu marad, ada penyakit. Apa penyakitnya? Penyakit kufur. Ya, tadi tafsir Nawawi, tafsir Munir karangan Imam Nawawi sudah, tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli sudah. Sekarang coba kita lihat pada tafsir Ibnu Abbas. Tafsir Ibnu Abbas ayat Al-Baqarah ayat ke-11 dan 12. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lan arikalna den takwakan lahum maring Yahud, di sini Yahudi. Kalau tadi dalam tafsir Munir Imam Nawawi, lahum diartikan sebagai orang munafik. Kemudian pada tafsir Jalalain lahum di sini khitabnya adalah orang-orang kafir. Nah, kemudian di sini adalah orang-orang Yahud. Jadi komplit kitab di sini itu termasuk pada orang kafir ya, orang munafik ya, orang-orang Yahudi. Wa idza qila lahum yakni al-yahudi tegese orang-orang Yahudi la tufsidu odo podo gawe kerusakan sapa sira kabeh wong Yahudi fil ardi ing dalam bumi bitawikin nasik kelawan menghalang-halangi manusia ngantini Muhammadin agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu mongko padha ngucap sapa Yahud innama nahnu aing pasira utawi kita iku musyrifuna wong kang padha gawe perbaikan. Muslihun itu adalah mutaaddi, jadi enggak hanya dia merasa baik tapi dia juga merasa sedang memperbaiki diri dia dan memperbaiki masyarakat dia. Laha bitawiki bitaati sebab taat. Nah, terus itu mereka itu merasa diri mereka itu orang yang sedang taat kepada keyakinan mereka. Ala eling-eling wa innahum ing setuhune Yahud bala innahum hum utawi Yahud iku al-mufsiduna wong kang padha gawe kerusakan kabelah mari umat bitawiki kelawan ngalang-alangi saking memeluk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walakin la yashurun tetapi mereka itu tidak merasa la ya'lamu orang ngerti sapa safalatahum salafathum annaru sahum humul ladzi yudallunahum. Ini sebagian orang-orang Yahud di sini tidak merasa bahwa mereka itu disesatkan oleh pemimpin-pemimpin mereka. Jadi pemimpin mereka itu bukan membawa mereka kepada agama yang tauhid yaitu agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi malah justru pemimpin-pemimpin mereka itu menyesatkan mereka, menjauhkan mereka dari hidayah itu dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu agama Islam. Walakin la yashkur, tapi mereka tidak tahu kalau mereka itu sedang disesatkan oleh pemimpin Yahudi mereka. Mereka taunya ya justru sedang diarahkan oleh mereka terhadap tradisi nenek moyang mereka yang kafir, yang munafik itu tadi. Ya, coba sekarang kita cek dalam tafsir Ibnu Mas'ud gimana tadi.
Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Di sini dijelaskan mereka adalah orang-orang munafik. Jadi kalau menurut Ibnu Mas'ud, hum di sini ada orang munafik, menurut Ibnu Abbas adalah orang Yahudi. Itu kalau di dalam tafsir Jalalain tadi adalah orang-orang kafir. Adapun la tufsiduna fil ardi, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, maksud membuat kerusakan di sini adalah kekafiran dan melakukan kemaksiatan. Jadi kalau tadi yang dimaksud kerusakan fil ardi itu adalah kekafiran, tapi di sini menambahkan kemaksiatan. Sudah jelas ya, kita ulangi ayatnya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kita bisa mengambil iktibar bahwa ada orang-orang yang ketika dinasihati justru balik menasihati kita. Mereka tidak pernah sadar karena apa? Karena mereka menganggap diri mereka itu dalam kebaikan, tetapi kata Allah sesungguhnya mereka itu dalam kesesatan. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Inti darinya, inti itu kita udah tahu lah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jadi dalam kehidupan kita itu jangan aneh kalau ada orang-orang merasa dirinya benar, bahkan mereka itu merasa dirinya orang-orang yang pembaharu, orang-orang yang berjuang demi masyarakat, tapi sesungguhnya itu sebaliknya, kan berjuang untuk masyarakat tetapi mereka sedang merusak masyarakat, sedang menyesatkan masyarakat. Dan anehnya lagi, ala innahum humun mufsiduna walakin la yash'urun, tetapi mereka itu tidak merasa bahwa diri mereka itu orang-orang yang sedang menyesatkan. Kalau di dalam tafsir Munir, la yash'urun di sini itu ditambahi keterangan bahwa mereka itu tidak tahu bahwa rahasia kesesatan mereka itu sudah Allah bocorkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.